Salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang di akhir. Yang saya hormati manajemen Marco yang telah menerima sidang kami gabungan komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Saya hormati kawan-kawan, teman-teman anggota DPRD lintas komisi. Telah hadir ada Pak Indra Sukma, Ketua Komisi 2, ada Pak Dedianto, Wakil Ketua Komisi 3, dan Pak Jaya Marta dari Komisi 3, dan teman-teman dari Komisi 1. Saya perkenalkan, sebelah kiri saya Pak Aryono Umay, kemudian Pak Nuzul dari Gerindra, ya, yang tadi dari P3, ada Pak Dedianto, Komisi 3, Ketua Komisi 3, kemudian yang paling ujung di sana baju putih Pak Kusmito Gunawan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Pak Jaya Marta dari PKB, kemudian Pak Indra Sukma, Ketua Komisi 2. Menyusul ini ada Pak Sudisman, Pak Iswandi Ruslan dari Hanura dan PKB. Maksud kedatangan kami hari ini adalah sidang itu infeksi mendadak. Tadi ada pemberitahuan sebelumnya. Adalah berdasarkan beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama dengan Dinas Perizinan Satpol PP atas dasar laporan-laporan yang masuk dari OPD yang kami panggil bahwa Indomaret ini belum memiliki izin. Kemudian laporan juga dari Dinas PU bahwa ada garis padan jalan yang dilanggar oleh pagar Indomaret. Manajer area, jelas Budiono ya? Budiono. Iya, Budiono. Oke. Pak Maruli sekarang. Pak Maruli bagian apa? Bagian umumnya Pak, menangani masalah perizinan orang kerja sama. Udiono. Ya, saya mewakili dari kantor Indomaret di Bengkulu ini sebenarnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dari DPRD, terus dari Kepala Dinas serta jajaran pemerintah Kota Bengkulu. Saya selaku pihak dari Indomaret mengucapkan selamat datang di kantor kami Indomaret yang memang baru berdiri ya, belum sempat setahun Bapak Ibu. Yang kami lakukan itu sejalan dengan program pemerintah di Bengkulu. Nah, untuk itu Jadi
setelah ada aturan baru tentang PP 24 tentang layanan perizinan secara elektronik di tahun 2018 pun kita masih menanyakan lagi ke perizinan, Pak. Kita menanyakan lagi ke perizinan. Sampai saat itu memang dari perizinan sendiri masih juga menjawab belum bisa untuk menerbitkan izin usaha. Yang kami sesalkan di Indomaret ini maupun di Indomaret ya, karena Indomaret itu pada tahun 2016 kalau nggak salah 15 itu kalau ngomong aja tidak, jangankan gerainya berdiri itu, buka gerai itu, kalau ngomong saja ke perizinan tidak, apalagi mau ngurus surat perizinan. Setelah kita heboh, kemudian baru mulai mau mengurus surat perizinan. Itu pun sampai detik ini belum selesai. Jadi kalau ini kan baru izin usaha, Pak. Izin operasional kan belum. Seharusnya terbit izin operasional baru Indomarko ini melakukan kegiatan. Itu yang dimaksud dengan OSS itu. OSS kan belum mengeluarkan izin operasional, Pak. Ini belum ada saya lihat izin operasional. Dan juga seharusnya kan terintegrasi. Jadi waktu kami hearing dengan perizinan belum menerima ini. Itu selalu dilempar ke Palembang, perwakilan di Palembang. Mana mungkin dihubungi juga Palembang nggak pernah connect. Jadi itulah yang kami sesalkan, baik Indomaret maupun Indomarko, belum perizinan itu selesai tuntas, tetapi operasional sudah dilakukan. Ini kan izin operasionalnya belum ada, Pak. Hormati juga lah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini ada pemerintahnya Kota Bengkulu ini, Pak. 5 sama PRTI sudah mulai ke 2012. Waktu itu masih belasan lah jumlah kemarin. Dan hampir seluruh kami yang sidak itu tidak ada izinnya, tidak mengikuti Perpres nomor 112 ya tahun 2007. 112 tahun 2007. Ada zona-zonanya yang diperbolehkan, tidak boleh dekat pasar. 500 meter jarak. Baca itu Perpres itu kena percaya. Ternyata di pasar juga malah di dalam limit 1 dalam angka 1 dekat semua nggak? Itu 500 meter. Nah, itu ya itu jarak. Sekarang udah berdiri lagi, baru berdiri itu Setiau itu Indomaret. Ya kan baru berdiri kan dekat deretan gudang buah itu punya nanti ini. Siapa mana Dewan? Itu baru berdiri, baru sebulan ini. Itu juga melanggar juga. Ternyata nggak ada gunanya hearing ini, nggak ada gunanya. Nggak dipanggil. belum ada perubahan, maka tidak diterbitkan izin. Begitu Pak Maruli ya? Artinya itu Pak Maruli menyampaikan Indomaret sampai sekarang tidak memiliki izin. Begitu ya? Itu ya? Untuk izin usaha toko modern Ya. UTN. Ya, artinya tidak memiliki izin usaha untuk toko modern. Yang Bapak sampaikan ini izin perusahaan izin perusahaan. Jadi kalau izin perusahaan itu begitu kita buka perusahaan, terus kita daftar ke OSS, maka keluar NIB, maka keluar izin izin usaha SIU. Ini standar ini. Standar ini. Jadi saya pikir dari pernyataan yang disampaikan sudah jelas bahwasanya sampai saat ini Indomaret ini belum ada izinnya untuk operasional di gerai-gerai. Dan itu mungkin nanti bisa diklarifikasi dengan teman-teman di perizinan. Pertama yang soal OSS tadi clear itu ya, proses itu sudah teman-teman lakukan. Cuman sebetulnya lembaga OSS itu bisa membatalkan proses jika itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Artinya gini loh, secara administratif clear OSS-nya. Tapi apakah kemudian konten yang diisi di OSS itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu mungkin tugas kita berikutnya. Karena kita harus cek fisik kan. Cek fisik itu dalam arti apakah teman-teman ini mempertimbangkan jarak dengan pasar tradisional misalnya. Ya, proses sederhana aja Pak ya. Pelanggarannya sudah dilakukan dari tahun 2015, sekarang 2021. Jadi harus ada sikap tegas dari pemerintah kota. Apakah itu segel sementara sebelum izinnya tuntas? Harus dilakukan. Jangan sampai hari ini akan jadi katakanlah janji lagi, beberapa tahun lagi tidak akan diurus seperti itu. Jadi saya minta pimpinan ada tindakan tegas yang dilakukan hari ini. Terima kasih. Kami langsung saja karena sudah diperoleh
Pak Sekretaris. Jadi dapat dijelaskan memang pada tahun 2015 memang sudah yang disampaikan oleh anggota Dewan, dan Indomarko menyanggupi untuk tidak menambah waktu itu. Kemudian pada tahun 2019-2020 kami juga sudah menyurati Indomarko dan Alfamart untuk memperbaiki perizinannya. Kalau dulu kan HO setelah HO tidak berlaku lagi, artinya harus dirubah sesuai dengan PP 24 2018. Itu sudah kami surati. Nah, untuk sekarang izin usaha dari PT Indomarko atau gerai-gerai yang masuk dari PT Indomarko Prisma Tama itu masuk ke PTSP sebanyak 72 gerai. 72 ya. 72 gerai. Yang kami teruskan ke tim teknis itu ada 42 berkas permohonan, 42 dari gerai yang diajukan. Nah, itu dikirim ke tim teknis. Peraturan khusus ya, atau pengecualian misalnya peraturan menteri perdagangan atau peraturan yang memang kami ini tidak tahu, tidak sempat baca, sehingga Bapak punya argumentasi ketika memberikan izin, dasar hukumnya itu ada. Nah, di forum ini menjadi penting juga Pak, kita kasih kesempatan sama mereka, coba argumentasinya apa dalam hukum ya, hukum misalnya sebutkan pasal ayat yang kira-kira Bapak mengambil tindakan izin dalam proses, ya kan, belum dapat finalnya, sedangkan Bapak memberikan kemudahan. Permendak nomor 4 tahun 2020 syarat perizinan itu untuk mendirikan izin usaha toko modern itu sebenarnya sudah dihapuskan Pak di Permendak sebelumnya, Permendak nomor tahun 2018, kemudian diperbarui lagi tahun 2020, diperbarui lagi Permendak terbaru nomor 64 tahun 2020. Pada intinya kalau izin usaha toko modern itu sudah disebut dengan izin usaha yang diterbitkan lembaga karena terlambat RW, Bapak boleh bikin. Bukan begitu artinya. Jadi surat sakti izin pimpinan. itu kan bukan menghalangi vegetasi, bukan, cuma yang dibuat zonanya sehingga tidak mematikan usaha kecil yang lain. Kita kan nanya dulu, kalau memang UPN tidak bisa dikeluarkan karena kita nggak ada perda SPN belum ada. Bukan belum ada saja, jumlah toko modern yang layak sehingga tidak mematikan usaha kecil. Berapa? Itu kan belum ada laporan ke Dewan, belum ada. Jadi jumlah yang layak itu misalnya 120 gerai, tapi semuanya termasuk 5.000, termasuk lama berarti sudah stop. Masa di dalam yang ada 3 Kita fokus dulu soal perizinan. Kita sebenarnya ini Pak, kalau memang Bapak mengaku bahwa izin itu belum ada, kemudian perlu kita menanyakan ini ya kepada bagian pemerintah kota, bagian hukum, perizinan, izin pimpinan. Kalau izin itu belum ada, boleh tidak buka. Itu terkait masalah kenapa tadi yang saya lihat ada 42 permohonan itu masih dalam proses. Dalam prosesnya itu kenapa tidak keluar? Telah menerima kami, ya. Mohon maaf karena kami benar-benar dalam rangka menjalankan tugas, jadi tidak tidak ada kepentingan apapun selain daripada kepentingan yang dijalankan kepada kami. Pada Allah kami mohon ampun. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tertinggi macam zonasi sebelum IPN-nya izin usaha toko modern diurus, ternyata zonasi belum ada, kemudian juga udah bangunnya udah melampaui batas gitu. Kadang-kadang ada satu jalur itu sudah ada 3-4 toko modern. Memang namanya toko modern itu bukan dengan Indomaret. Maksudnya ada Alfamart, ada Eljon, ada Indomaret. Itu kan harus ada jumlahnya, jumlah yang layak sehingga kita mematikan usaha kecil. Misalnya yang layak di Kota Bengkulu 100 sudah stop. Ternyata Indomaret ini terus menambah, terus menambah. Tanpa ada kita berjalannya kan masing-masing ya, komisi 1 berjalan masing-masing, komisi 2 berjalan masing-masing, karena komisi 3 juga karena mitranya beda-beda kan. Tapi tadi kita kemudian kesimpulan untuk mengambil hearing bersama tadi terbuka bahwa memang banyak yang belum dilakukan, termasuk bahwa pernyataan dari pihak manajemen memang belum ada izin.
Oleh karena itu kita ingat tadi disampaikan oleh Pak Indra Sukma dari 2015 ada komitmen sebelumnya, tapi ternyata juga tidak dipenuhi. Oleh karena itu 2021 hari ini kita kemudian datangi ke manajemen, ternyata itu juga belum ada perubahan dari 2015. Nah tentu kami nanti seluruh gabungan komisi ini akan memanggil mitra-mitra kerja ini untuk kemudian menyampaikan ini belum ada izin, apakah kemudian bentuknya surat peringatan ataukah bentuknya segel. Kita lakukan itu ya. Siapa ini? Ini izin untuk pemuderen yang belum ada. Untuk kemudian